Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Dakwah As-Salafiyah wa Kasyfus Syubuhat Al-Asriyah. Hakikat dakwah salafiyah dan menyingkap syubhat kontemporer. Kita masih dalam pembahasan tentang bedanya koordinasi dalam dakwah yang dibolehkan atau yang disyariatkan dengan al-hizbiyah, fanatik golongan yang diharamkan di dalam al-Islam. Kita sampai pada halaman 33. Dan ini juga sekaligus untuk membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah al-harakiyah. Kita semuanya tahu di tengah kaum muslimin banyak kelompok-kelompok dakwah. Ada dakwah Ikhwan Muslimin, ada dakwah Hizbut Tahrir, ada pula dakwah As-Salafiyah. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara kelompok-kelompok tersebut. Maka seorang muslim yang bijak harus paham betul antara dakwah Salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lain. Ini sangat amat berbeda jauh. Ya, cuma di sini dibahas dari satu sisi saja. Kalau dibahas yang lain banyak, ya, mulai dari referensinya. Kalau dakwah salafiyah hanyalah seruan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-soleh. Adapun mereka memahami agama sesuai dengan apa kata tokoh-tokoh mereka. Suri toladan kita dalam beragama salafus soleh. Ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kajian kita yang paling utama akidah at-tauhid, ya, tanpa mengesampingkan yang lain. Referensi kita kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Mereka hampir tidak pernah menyentuh kitab-kitab tersebut. Ya, ini sekali lagi beda banyak sekali. Cuma di sini cuma dibahas satu sisi saja, yaitu masalah koordinasi dalam dakwah. Sama-sama mengkoordinasi dakwah, sama-sama ada pembagian dalam bidang dakwah. Namun
ada perbedaan yang sangat mencolok. Apa saja perbedaan itu? Ini dibahas oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Wa khulasatul farqi baina tanzim li injazi amrin masyru' wa tanzim li tahazzub an bid'i ma yali. Kesimpulan tentang perbedaan antara koordinasi dalam dakwah yang disyariatkan dengan al-hizbiyah, fanatik golongan yang bid'ah. Yang pertama bedanya, anna tandimal bid'i yaj'alul wala wal bara wal hubba wal bughdha 'alal hizb. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kalau fanatik golongan atau hizbiyah yang diharamkan dalam Islam, ukuran tolak ukur wala dan bara, cinta dan benci, loyalitas dan al-bara itu tergantung kepada golongan. Kalau Anda satu golongan dengan saya, satu ormas dengan saya, satu apalah namanya, entah itu partai, entah itu ormas, entah itu ketakmiran atau yayasan, apapun namanya, karena nama tidak bisa merubah hakikat. Kalau Anda satu alma mater dengan saya, satu grup dengan saya, maka Anda saya cintai. Meskipun dia orang yang paling sesat dalam akidah, meskipun yang paling jelek dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dicintai karena organisasi, karena satu golongan. Wala wal baraknya bukan karena Allah. Padahal Rasul bersabda, "Autsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang karena Allah, karena dia di atas tauhid yang benar, karena dia mengesahkan Allah dalam ibadah, karena dia ittiba kepada sunnah Rasul, meskipun dia orang yang sangat jauh dari kita dari segi kewarganegaraannya, tidak pernah kita sama sekali ketemu dengannya, tapi kalau kita tahu dia orang yang bertauhid, dia berpegang dengan sunnah Rasulullah, kita cintai bahkan lebih dari keluarga kita sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka loyalitas, cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka orang tua kalian sendiri, anak-anak kalian sendiri, saudara kalian sendiri, karib kerabat kalian. Ini sekali lagi ukuran wala wal bara, cinta dan benci karena Allah, bukan karena satu golongan, satu kabilah. Ini adalah ukuran ala jahiliyah. Kalau orang Arab jahiliyah, musyrikin jahiliyah, demikian satu kabilah dibela mati-matian meskipun salah misalnya. Ini sama dengan kelakuan kaum musyrikin jahiliyah. Kalau satu golongan meskipun jelas sesat akidahnya dibela mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya apa? Al-hizbi, fanatik golongan yang diharamkan dalam al-Islam. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian mengikuti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan dan setiap golongan bangga dengan golongannya. Bangganya karena satu golongan. Ini orang musyrikin jahiliyah. Ini yang dicelah di dalam al-Islam. Maka sekali lagi, seorang muslim harus tahu ukuran, tolak ukur, al-wala wal bara. Ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama mengatakan ini bagian daripada usul Ahlussunnah, prinsip Ahlussunnah, al-wala wal bara.
Beda dengan tadi kelompok misalnya tadi Ikhwan Muslimin. Tokohnya jelas sesat. Contohnya Said Qutb yang digelari oleh sebagian ulama bapak terorisme abad ini. Dia yang mencetuskan ya aksi terorisme di abad ini, dan itu diakui oleh tokoh-tokoh kelompok teroris internasional seperti Ayman Ad-Zawahiri, ya ketuanya pimpinan teroris Al-Qaeda ya di Afghanistan. Dia meyakini bahwasanya Said Qutb itu yang menginspirasi mereka untuk mengadakan berbagai macam aksi terorisme. Akidahnya sesat, banyak kesesatannya. Mulai mencaci maki sahabat Rasul Muawiyah, bahkan mencaci Nabi Musa alaihissalam. Ketika mentafsirkan surat Al-Ikhlas, ditafsirkan dengan wahdatul wujud, Allah bersatu dengan hamba-hambanya. Sayyid Qutb tadi mengkafirkan mujtama masyarakat kaum muslimin. Dia sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitabnya yang membantah teroris ISIS, beliau mengatakan Sayyid Qutb ra'su fikri takfir al-mu'asir. Ya, pentolannya pengkafiran terhadap kaum muslimin di abad ini. Banyak penyimpangannya. Namun kelompok Ikhwan Muslimin atau yang semisal dengan mereka luar biasa membabi buta untuk membelanya, memberikan berbagai macam udzur. Ini sekali lagi cinta dan pembelaannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, cuma karena satu grup dengan mereka. Sama juga dengan sebagian orang-orang yang ada di sekitar kita ini sekarang, ya luar biasa ketika ada di antara yang ditokohkan itu jelas-jelas postingannya menyimpang atau jelas-jelas menyelisihi akidah salaf, ketika dibantah ya dengan bantahan yang ilmiah dengan bukti dan hujah yang nyata, justru yang membantah, yang dimusuhi, yang diboikot di mana-mana ya, sedangkan yang jelas-jelas postingannya sesat dibela mati-matian. Ini namanya hizbi. Kenapa? Itu tadi wala wal baroknya karena satu golongan, karena satu alma mater. Ini sekali lagi bedanya dakwah salafiyah yang hakiki dengan yang ya kelompok harokah, meskipun terkadang juga menisbatkan diri kepada dakwah as-salafiyah. Kemudian yang kedua bedanya, anna li afradi tandimi da'wi alla ya'malu bima la yaktani'un bi syar'an bi khilafit tandim al-hizbi. Kalau koordinasi dakwah, ya misalnya di masjid ada ketakmiran, ada seksi dakwah, atau bulan Ramadan ada panitia Ramadan, koordinasi dalam dakwah, ya inti bagian dari ustadz untuk ya misalnya kajian pada subuh di bulan Ramadan, ya inti bagian dari untuk iftar misalnya, buka puasa, ini tandem, tidak ada masalah. Ya, tidak ada wala wal bara yang dibangun di atas hal tersebut. Kalaupun seandainya ketua panitia menyuruh ya seksi dakwah, ente panggil ustadz fulan, padahal ustadz fulan itu jelas-jelas sesat. Seksi dakwah menolak, nggak mau. Ya, ini yang namanya koordinasi dalam dakwah. Beda dengan tadi tandim al-hizbi. Apa kata ketuanya? Harus sami'na wa ata'na. Bahkan mereka ada baiat. Nanti akan disampaikan. Kalau mereka sudah masuk organisasi tersebut, dibaiat. Apa arti baiat? Wajib mendengar dan taat kepada sang pimpinan tersebut. Apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Nggak boleh nawar. Harus sami'na wa ata'na. Suruh ngebom sana, ngebom sini. Harus siap. Ya. Mereka pun didoktrin, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin organisasi mereka atau kelompok mereka dinamakan ulil amri. Padahal cuma punya wilayah ya satu kotak rumah kontrakan. Yang menguasai negeri kaum muslimin tidak dianggap ulil amri. Nanti akan ada pembahasannya lagi.
Intinya sekali lagi, ini bedanya koordinasi dakwah yang disyariatkan, yang hanya sekedar wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Tolong-menolong dalam tadi, biar Ramadan lebih demi kemakmuran masjid, ya harus betul-betul rapi dalam masalah koordinasinya. Tidak ada masalah, ini tugasnya, ini tugasnya. Tapi kalau ada kesalahan, harus apa? Diluruskan. Nggak boleh apa? Sama-sama menyetujui kesalahan tersebut. Apalagi jelas-jelas kesalahan dalam akidah, dalam manhaj. Ya. Ini bedanya apa? Dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah juga ada koordinasi dakwah, tapi tidak sebagaimana ikhwanul muslimin atau yang semisal dengan mereka. Ada baiatnya, harus yang bawa samina wa ta'na kepada atasan, nggak boleh membantah sama sekali. Bahkan mereka kalau sudah keluar dari tandil mereka, seperti yang masyhur di kalangan kaum muslimin negeri kita, ada golongan kalau masuk masjidnya harus apa? Dipel karena najis, bukan dari golongannya. Ini lebih parah lagi. Ini kalau sudah keluar dari jamaahnya, kafir murtad sudah. Bukan sekedar dimusuhi begitu saja, dikafirkan. Bahkan yang di luar mereka dikatakan kafir, sampai apa? Masuk masjid mereka harus dipel. Karena apa? Kita ini najis, kita ini tidak sah wudunya, tidak sah salatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, golongan-golongan ini termasuk golongan tadi tandim al-hizbi, beda dengan dakwah as-salafiyah. Dakwah salafiyah mendengar dan taat yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fahuwa ma'murun bisam'i wa ta'alil mas'ul sawan iktana au lam yaktane. Kalau kelompok hizbiyah fanatik golongan itu wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, entah dia merasa ridho atau enggak ridho, puas enggak puas, apa kata sang pemimpinnya. Bahkan diibaratkan dalam kelompok mereka ini, ketua mereka, pemimpin mereka itu seperti orang yang memandikan jenazah. Jenazah ini ibaratnya seperti anggotanya. Namanya jenazah dimandikan, dibolak-balik, apa bisa melawan? Itu perumpamaan tandil hizbi. Seperti orang yang dimandikan oleh Pak Yai atau Pak Ustadz. Seperti itu. Pak Ustadznya seperti pemimpin. Apa kata Pak Ustadz? Ikut. Meskipun apa? Tadi jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya yang ketiga, anna tandimal hizbi yaj'al waliya amrihi tasrihan au amalian raisal hizbi fa idza ta'arada qaulu raisil hizbi ma'al hakim waliyil amri qaddamu qaulahu ala qauli walil amr. Kalau dalam kelompok hizbiyah yang fanatik golongan, pemimpinnya itu yang wajib ditaati. Seandainya pemimpin negeri kaum muslimin, presiden misalnya, presiden mengatakan wajib melakukan B, kemudian pimpinan hizb, kelompok harokah misalnya, mengatakan tidak, C yang harus dilakukan, maka ini kelompok harokah, kelompok tandim hizbi ini wajib mendahulukan perintah pemimpinnya daripada apa? Presidennya. Ini yang dianggap ulil amri, meskipun tadi hanya punya apa? Rumah kontrakan saja. Sedangkan waliul amr yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin tidak dianggap sama sekali. Adapun dakwah salafiyah yang wajib ditaati, didengar, pemimpin yang memimpin negeri kaum muslimin, entah itu presiden, entah itu raja, entah itu khalifah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di situ kata para ulama yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin gerakan bawah tanah, bukan pemimpin kajian atau taklim atau kelompok dakwah, bukan. Tapi kelompok hizbiyah itu bedanya dengan dakwah salafiyah. Paham dong? Contoh misalnya mau bulan suci Ramadan,
Kalau kita lihat sejarah para sahabat yang berhak menentukan awal Ramadan setelah ru'yatul hilal adalah pemimpin kaum muslimin. Waktu itu di antaranya Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, "Tara'an nasu al-hilal, fa akhbartu Nabi sallallahu anni ra'aituhu." Kaum muslimin waktu itu mengaku melihat hilal dan aku mengabarkan kepada Rasul, kata Abdullah bin Umar, aku melihat hilal. Fasoma, beliau pun puasa. Wa amaron nasa bisyamihi, dan beliau pun memerintahkan manusia berpuasa. Setelah ru'yatul hilal, sidang isbat istilahnya. Ya, ini yang berhak siapa? Ulil amri, pemimpin kaum muslimin. Bukan apa? Ketua organisasi atau apapun lah namanya. Kalau dakwah salafiyah, sami'na wa ata'nanya dalam hal ini kepada apa? Ulil amri, yang sebenarnya pemimpin di negeri kaum muslimin. Insya Allah sudah kita sampaikan dalil-dalil tentang wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak hadis-hadisnya. Itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin swasta, bukan. Ini sekali lagi adalah perintah Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya sekali lagi, kalau dakwah yang sesat, dakwah harokah, dakwah hizbiyah fanatik golongan, mereka lebih mendahulukan taat kepada pemimpin mereka daripada taat kepada ulil amri, presiden atau raja ataupun yang menguasai negeri kaum muslimin. Padahal hadisnya untuk pemimpin negeri kaum muslimin. Bi khilafi tandimi da'wi fahum yasma'u lil mas'ul fi tandim fi hududil amal ma'a itiqadihim annal jami' tahta wilayati wali amrihi al-am. Adapun koordinasi dalam dakwah, maka mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin dalam koordinasi dakwah tersebut, namun tetap mereka di bawah naungan pemimpin kaum muslimin. Misalnya ketua takmir masjid atau ketua yayasan mengatakan kita ikut hari raya tanggal 1 misalnya, tapi pemerintah menetapkan sidang isbat tanggal 2. Antum ikut yang mana? Ini dakwah salafiyah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Ketua takmir, ketua yayasan minggir sudah kalau menyelisih apa? Waliul amr dalam perkara yang ma'ruf ini. Maka sekali lagi ini bedanya dakwah salafiyah dengan yang lain. Yang keempat bedanya, annahu lama kana tandimul hizbi tandiman musyaqan li walil amr sara katsirun min a'mali sirriyan. Kelompok-kelompok harokah seperti yang kita isyaratkan tadi, kelompok-kelompok pergerakan bawah tanah, karena mereka kebanyakan aktivitasnya itu menyelisihi pemimpin kaum muslimin, maka kebanyakan aktivitas mereka itu di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Terkadang pengajian itu halakoh cuma 5 orang, 6 orang. Dan ini kita pernah saksikan sendiri. Mereka kalau pengajian tidak ada seperti umum kayak gini. Mungkin yang umum lah, tapi mereka punya kajian eksklusif sendiri. Ada namanya al-murabbi, sang ustaz. Meskipun jahil, tapi kalau dia lebih senior, dia yang jadi apa? Murabbi. Dia yang ngasih ceramah, hanya terbatas berapa orang saya itu pilihan. Bulan ngaji di sini. Nggak boleh pindah ini. Sampai selesai mati misalnya. Apapun yang terjadi, kalau mereka konsisten di atas kebid'ahan mereka demikian. 6 orang ya sudah 6 orang sepanjang masa. Entah kajiannya apa, saya pokoknya 6 orang itu. Seandainya ada orang lihat, ada kajian, mau masuk, nggak mau, bubar mereka. Itu di antara apa? At-tandim al-hizbi. Serba apa? Rahasia, karena khawatir ketahuan apa? Waliul amr. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, idza ra'aita qauman yatanawjauna fi umuri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisil dolalah.
Kalau kalian melihat sekelompok orang berbisik-bisik dalam urusan agama, maka apa? Ketahuilah mereka di atas pondasi kesesatan. Kalau dakwah salafiyah tidak, sebagaimana kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Kajiannya terbuka. Silakan apa? Masuk. Dan nggak usah bayar. Paham tuh? Iya. Tapi intinya apa? Ini dakwah as-salafiyah. Sekali lagi, kelompok pergerakan tersebut, ya, mereka punya banyak aktivitas-aktivitas yang rahasia. Makanya antum jangan kaget, misalnya ada ya ditangkap oleh Densus misalnya sebagian dai yang kelihatannya, wah kok bisa ketangkap ya? Padahal dia kan ya casingnya lah casing sunnah misalnya, tapi kok bisa ketangkap? Ya karena tadi, karena sebagian kelompok-kelompok tersebut ya pura-pura apa di hadapan umum kayak orang-orang umum, tapi mereka punya gerakan apa tersendiri yang rahasia. Ya, ketika ya intel-intel itu ya mengetahui gerakan-gerakan seperti ini, ketangkap, diekspos. Sekali lagi, kalau yang paham dunia dakwah seperti ini nggak kaget. Memang itulah mereka. Ya, di hadapan umum kayaknya biasa saja, cuma di belakang mereka punya gerakan apa? Bawah tanah. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka juga hati-hati. Berapa kali ada yang menyusup ke dalam dakwah as-salafiyah, padahal dari golongan mereka. Ya, kalau ketangkap jangan kaget, memang itu ya jati diri orang tersebut, dan kelompok-kelompok tersebut seperti bunglon. Ya, bisa apa? Istilahnya menetap di ya tempat mana saja dan bisa apa? Kadang berubah apa? Warna. Ya, kalau istilah kita juga ya mencela-mencela iyyakum wa talau fi dinillah, kata Hudzaifah, jangan engkau mencela-mencela dalam urusan agama, apalagi dalam masalah akidah dan manhaj. Tetap di atas akidah as-salafiyah. Intinya tadi, kalau gerakan-gerakan tersebut mereka punya gerakan bawah tanah, meskipun sebagian mereka kadang nongol di atas ya, namun apa? Yang paling inti yang gerakan bawah tanah tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, anna sam'a wa ta'ata li ra'isil hizbil bid'i wajibatun. Dan mereka punya doktrin mendengar dan taat kepada pemimpin kelompok itu wajib secara mutlak. Ini doktrin mereka. Bahkan yang tadi kita isyaratkan, ya kalau kita masuk masjidnya di Pel, itu punya ya banyak sekali syubhat-syubhat yang mengatakan man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari jamaah, kalau versinya mereka, jamaah mereka. Makanya mereka menamakan diri mereka dengan apa? Islam. Didoktrin jamaahnya dengan hadis ini. Barang siapa yang keluar dari jamaah, sejengkal saja, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah, ditafsirkan kafir. Maka orang-orang yang awam dari mereka, orang yang istilahnya jahil, takut ya dengan apa? Ancaman-ancaman seperti ini. Maka apa? Konsekuensinya ganggu saja kepada apa? Pemimpin koordinator kajian mereka. Naudzubillah min dzalik. Banyak hadis-hadis yang mereka apa? Arahkan kepada jamaah mereka sendiri, padahal hadis itu al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Tazam jama'atal muslimin wa imamahum. Dalam hadis kata Rasul, pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin, bukan jamaah mereka. Ini sangat ya menyesatkan. Waqad yuriduna ahaditsa sam'i wa ta'a wal amr bi khilafi sam'i wa ta'a lil mas'ul fi tandimid da'wi fa huwa laisa wajibah. Itu tadi mereka mencopot hadis-hadis yang berkaitan dengan waliul amr, pemimpin negeri kaum muslimin, namun ditujukan kepada pemimpin kelompok apa? Mereka. Makanya salah satu sumber kesesatan di tengah umat Islam yaitu salah berdalil ya, atau salah menempatkan dalil-dalil untuk pemimpin kaum muslimin dipakai untuk pemimpin golongan mereka. Ya, orang yang awam yang jahil
yang gangge saja, sami'na wa ata'na saja. Padahal mereka pun naudzubillah min dzalik mengkaji hadis dari Rasulullah SAW tanpa mereka melihat syarah para al-ulama. Ini sekedar cerita saja. Ya, wa amma bi ni'matika rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan juga untuk membongkar bagaimana kejahilan mereka. Ketika dulu kita kuliah di Madinah, kita biasanya ba'dal maghrib itu ikut kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di Masjid Nabawi ba'dal maghrib. Pas musim haji, banyak orang Indonesia kadang nyapa kita karena kita tahulah mereka, kita mahasiswa yang ngaji di situ. Ada satu orang ikut di samping saya, kemudian kenalan. Pas sama-sama Surabayanya. Akhirnya apa? Sedikit ngobrol. Ketika kita tanya rumahnya di mana, ada, kita tahu di daerah Surabaya Timur sana atau Surabaya Utara, dekat Surabaya Utara. Kita sudah tahu tempat-tempatnya itu. Kemudian dia ngomong bahwasanya dia pengurus masjid ini dan itu, di tempat tersebut. Kemudian dia tanya, sampean ngaji apa ini? Saya bilang Sunan Abi Dawud. Kemudian dia wallahu alam dengan sombongnya mengatakan, oh kalau saya sudah khatam ini kitab ini. Bahkan Bukhari Muslim saya sudah khatam. Bahkan saya ikut mengajarkan juga. Masya Allah. Tapi saya herannya kok tanya Mas ya, itu kitab apa? Ya kan? Tapi saya sudah tahu arahnya kemana orang ini, karena sudah tahu itu masjidnya punya mereka. Kita sudah pernah lewat di tempat itu dan sudah masyhur lah. Akhirnya kita, ternyata dari mereka. Akhirnya daripada saya keganggu juga nggak ikut kajiannya Syekh, akhirnya saya coba untuk ngetes. Pak, sampean katanya sudah ngajarkan kitab Sunan Abi Dawud ini. Iya betul. Tak buka berapa halaman gitu. Pak, ini maknanya apa hadis ini, Pak? Waduh, kalau saya bahasa Arab nggak bisa, Mas. Saya biasanya ngajar pakai bahasa Indonesia. Nah, sudah. Saya nggak mau panjang lebar. Mohon maaf, Pak. Sekedar nasihat saja. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak, ini kalau mengajar kepada umat, harus takut kepada Allah, takut akhirat, Pak. Jangan menyesatkan umat. Bagaimana Bapak bisa mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW tanpa syarah para ulama, tanpa bahasa Arab? Saya tunjukkan, Syekh Abdul Muhsin Abbas saja, ulama ahli hadis kota Madinah, kadang ketika mensyarah, itu masih pakai bantuan kitab syarah yang lain, dibacakan oleh korinnya. Gimana Bapak mau menyampaikan kepada umat ilmu, sedangkan Bapak tidak tahu apa? Bahasa Arabnya. Ini sekali lagi, sangat berbahaya, Pak. Jangan menyesatkan umat. Bapak tanggung jawab di hari kiamat. Namun tanpa salam, tanpa kalam, langsung. Ini gambaran bagaimana kejahilan orang-orang tersebut. Ngajarkan kutubus sittah, namun tanpa syarah para ulama, terutama yang dengan bahasa Al-Arab. Dan ini juga fenomena yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang mengaku pengikut dakwah salafiyah. Jangan terjun ke medan dakwah sebelum paham bahasa Arab. Dan ini pernah kejadian juga, ada yang mengaku dai sunnah ngajarkan hadis tidak bisa bahasa Arab. Ini fatal akibatnya. Makanya kita ini bedanya hizbi dengan dakwah salafiyah. Kalau kita salah, kita katakan salah, meskipun orang itu mengaku apa? Dari golongan Ahlus Sunnah, kita katakan tidak benar. Pernah ada suatu saat, mirip dengan itu kejadiannya. Ada beberapa jamaah kita di Surabaya sana curhat kepada kita, ini Ustadz gimana? Kok banyak teman-teman yang mengatakan, Ustadz Fulan mengatakan yang tidak sholat berjamaah di masjid kafir. Sekali lagi, ada statement dari seorang ustadz mengatakan yang tidak sholat berjamaah di masjid kafir. Ada yang telepon, ada yang waktu itu SMS Mas Jan, ada yang SMS. Banyak yang tanya kepada kita. Saya tanya kepada dia, siapa yang ngomong? Fulan. Coba tanya mana dalilnya. Ternyata pakai dalil juga. Sahih Muslim nomor sekian, Sunan Abi Dawud nomor sekian di SMS saya. Saya buka hadisnya. Ternyata ucapan Abdullah bin Mas'ud, yaitu ucapan man taraka
salatal jamaah faqad taraka sunanal huda wa man taraka sunanal huda faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat berjamaah di masjid, maka dia telah meninggalkan sunnah Rasul. Barang siapa meninggalkan sunnah Rasul, faqad kafara. Lafaz hadisnya demikian, faqad kafara. Saya buka sarahnya Sunan Abi Dawud, Aunul Ma'bud, ataupun dalam kitab yang lain. Ternyata faqad kafara di situ maknanya kufrun duna kufrin, kufur kecil. Tapi karena sang ustadz nggak bisa bahasa Arab, ya menyampaikan sesuai dengan apa? Terjemahannya faqad kafara. Jamaah memahami apa? Ya kafir. Orang nggak sholat berjamaah di fatal akibatnya. Ya sekali lagi, ini yang wajib untuk kita waspadai. Dakwah salafiyah, dakwah ilmu. Dan ilmu bersumber dari qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Dan referensi ilmu tersebut, ya kitab-kitab para ulama yang dengan bahasa Arab. Yang terjemahan hanya sedikit. Itu pun kalau penerjemahnya benar terjemahkan. Itu pun kalau penerjemahnya ikhlas, bukan karena kejar setoran. Kadang penerbit itu kejam. 1 bulan, 2 bulan harus selesai. Maka penerjemahnya apa? Kejar setoran, nggak tahu benar atau apa. Salah. Editornya juga sama. Maka fatal akibatnya. Nggak bisa terjemahan dijadikan sebagai apa? Sandaran. Apalagi sebagai seorang ustaz. Kalau orang awam sih masih dimaklumi. Tapi kalau tadi naudzubillah min dzalik, sebagai dai sunnah, dai salafi, nggak bisa bahasa Arab, ngajarkannya pakai terjemahan, naudzubillah min dzalik. Ini banyak kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, dan ini waqi' laisa lahu min dafi. Maka sekali lagi di sini pembahasannya tadi bahwasanya seorang yang mengaku dai salafi kewajibannya taat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau koordinasi dalam dakwah tadi, pemimpinnya menyuruh kepada yang mubah, menyuruh kepada yang tidak bermaksud kepada Allah, ya tidak ada masalah. Kecuali kalau dia memang ada unek-unek, ada masukan, tidak ada masalah. Ini bedanya dengan kelompok haroka ataupun yang semisal dengannya, yang sama sekali mereka tidak mau kritik, membantah ataupun menolak perintah dari pemimpin mereka meskipun jelas-jelas batil. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, fahuwa laisa wajiban, sedangkan taat kepada pemimpin, selain pemimpin kaum muslimin tadi tidak ada kewajiban. Li'anna lahu an yatrukal amal ma'hum bal walau ala alla yaf'al ma la yaqtani bi syar'an wa tabqal mahabbah wal ulfah. Kalau misalnya dia tidak sanggup melaksanakan perintah pemimpin koordinasi dakwah, takmir masjid misalnya, tidak ada masalah. Dia tinggalkan kepanitiaan, dia tinggalkan ketakmiran, tidak ada masalah. Meskipun tetap harus ada cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semua harus dibangun di atas wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana, lanjut apa gimana? Tutup. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.